sahabat Media Indonesia, bersama saya Jack dan juga untuk sobat-sobat Medcom semuanya, saya Natalia Surya dari Medcom ID. Kali ini kami kedatangan tamu spesial yang filmnya baru aja tayang di bioskop mulai tanggal 26 Mei. Dan langsung saja kita sapa tamu spesial kita hari ini. Ada Kak Jessica Mila, ada Giselle dan juga ada Zidan. Dan yang dipeluk Zidan ada Bobby. Nah, nanti kita akan membahas lebih jauh mengenai apa nih film terbaru mereka yang juga sudah ada karakternya, udah ada hintnya ya, ada boneka di sini. Ini adalah trilogi The Doll yang disutradarai oleh Rocky Soraya dan The Doll 3 baru tayang di tanggal 26 Mei. Mungkin boleh cerita nih Kak Mila, Giselle dan Zidan, pengalamannya seperti apa nih? Kan sudah sempat ditunda juga ya penayangannya. Mungkin pas syutingnya apa udah lupa nih jangan-jangan. Lupa-lupa inget sebenarnya. Proses syutingnya seru banget sih, karena kalau aku pribadi juga yang bikin seru adalah pertama kali beradegan sama boneka. Dan bonekanya juga boneka animatronics yang emang bisa berdialog gitu, bisa berekspresi juga, bisa bergerak juga. Jadi pengalaman baru buat aku dan seru banget ternyata. Memang sih butuh kesabaran ya, karena harus bekerja sama orang-orang yang mengoperate boneka ini kan. Jadi boneka animatronics ini tuh dioperate sama kurang 5 orang, apa 6 orang 5-7 orang lah ya. Iya, 5-7 orang lah gitu. Jadi ada yang ngegerakin matanya, alisnya, bibirnya, tangannya, kakinya. Ada yang suarain juga waktu di lokasi. Walaupun nanti kalau yang di film itu Zidan yang dubbing, cuman pada saat di lokasi kan untuk sementara ada orang yang ngomong gitu. Jadi cukup challenging dan butuh kesabaran ekstra, karena kadang-kadang kita emosinya udah tinggi, terus tiba-tiba bonekanya error. Otomatis harus bentar ya dibenerin dulu. Ada yang dibenerin kan kita kan jadi nunggu lagi. Terus harus ngumpulin emosi lagi. Ya kayak gitulah. Belum lagi adegan-adegan actionnya. Karena semua adegan Ada action juga ya? Iya, semua adegan action. Kejar-kejaran ya. Soalnya lebih kayak thriller gitu. Iya, lebih thriller. Itu semua si boneka Bobby ini gitu yang melakukan pembunuhannya. Jadi ketika beradegan itu sama boneka itu ternyata susah banget gitu. Kalau Kamila di sini itu perannya sebagai siapa Kak? Dan karakternya seperti apa sih yang diperankan? Karakternya aku sebagai Tara. Tara itu seorang yang bekerja di toko mainan. Dia manajer pemasaran. Dia sayang banget sama adiknya karena ini adik satu-satunya. Dan ketika orang tuanya meninggal, adiknya ini adalah keluarganya dia satu-satunya yang ada di dunia ini. Jadi dia sayang banget. Dan sebenarnya dia tipe orang yang gak terlalu percaya sama hal-hal mistis awalnya. Tapi ketika adiknya meninggal, dia merasa sangat depresi, stres, ngerasa bersalah, nggak bisa jagain adiknya, dan dia pengen banget komunikasi sama adiknya sampai akhirnya dia mulai mencari cara lah, gimana ya caranya biar bisa komunikasi lagi. Akhirnya dia memanggil arwahnya Gian ke dalam dunia ini dengan cara memasukkannya ke dalam boneka Bobby gitu. Jadi ada rasa yang masih belum bisa terima ya? Iya, dia belum bisa ikhlas ya gitu. Nah, kalau perannya Giselle dan juga Zidan mungkin seperti apa nih, bisa diceritakan? Terus pengalamannya juga berinteraksi dengan Bobby gitu gimana? Oke, kalau aku di sini berperan sebagai Mika. Mika ini tuh anaknya Aryan, pacarnya Tara ceritanya. Nanti juga Aryan bakal dimainkan oleh Kak Wingky Wiryawan. Nah, Mika ini tuh di film ini ceritanya dia sudah tidak punya ibu. Jadi Kak Tara ini tuh calon ibunya Mika, makanya dia tuh sayang banget dan deket banget sama Kak Tara ini gitu. Dia juga sayang banget sama Kak Tara. Kalau Zidan? Kalau aku berperan menjadi Gian. Gian itu adiknya Kak Mila atau yang diperanin jadi Kak Tara. Gian ini awalnya fine-fine aja, nggak ada masalah sampai akhirnya dia ada satu insiden. Dia jadi punya sedikit cacat mental sampai dia posesif banget sama kakaknya. Dari sifat posesif itu baru nanti ada hubungannya ya? Iya. Oke. Ada keseruan apa nggak yang terjadi selama proses syuting itu Kak? Seru banyak banget. Soalnya kita di lokasi benar-benar have fun gitu loh. Kita di lokasi tuh udah nganggep kayak keluarga kedua gitu. Jadi
Jadi chemistry-nya udah dapet ya. Chemistry Iya. udah bener-bener dapet banget antara kami, korekas dan para kru juga gitu. Jadi enak banget untuk diajak bekerja sama gitu. Boleh cerita juga tentang boneka animatronik ya? Iya. Bener ya? Iya. Animatronik ya? Nah, Animatronics betul. seperti apa sih boneka animatronik ini yang dipakai di The Doll 3? Apakah sebelumnya juga udah dipakai nih di The Doll 2 dan yang pertama? Lalu mungkin Zidan juga kan di situ nanti ini ya dubbing Bobby gitu. Ada challenge juga nggak untuk dubbing di boneka gitu? Ini boneka di The Doll 1 dan The Doll 2 bonekanya tuh beda. Di The Doll 3 juga jadinya beda. Dan ini pertama kali ada di Indonesia pakai boneka animatronics ini. Full gitu loh yang bisa semuanya gerak. Yang bisa semuanya gerak. Jadi kalau di film-film The Doll sebelumnya boneka yang di The Doll pertama itu diem aja. Kalau di The Doll kedua matanya bisa bergerak. Kalau di The Doll ketiga semuanya bisa gerak. Semakin canggih. Semakin canggih ya. Iya, gitu. Sempet serem nggak? Maksudnya takut nggak? Kok bonekanya bisa kayak gitu? Itu lebih ke kagum sih, kayak wow gitu kan. Iya ya, keren gitu. lebih kagum. Tapi kalau aku sih awal pertama kali ngelihat muka bonekanya sih jujur agak Agak serem creepy. sih, agak creepy kan kelihatannya mukanya agak ngeselin gitu. Mukanya ngeselin. Nah kalau Zidan sendiri gimana tuh challenge-nya untuk mendubbing apa ya suara Bobby pakai boneka gitu? Artinya kan berarti apakah selama proses dubbing juga harus menggunakan ekspresinya semuanya juga digunakan itu atau bagaimana? Lumayan sulit di saat proses dubbing soalnya pas di tempat dubbing emosinya nggak stabil kayak di lokasi pas syuting. Jadi pas dubbing juga mau nggak mau ekspresi harus ikutan dong buat nyamain emosinya itu. Itu sih lumayan berat banget. Mungkin butuh 3-5 kali nonton videonya satu klip doang gitu baru dapat emosinya. Lumayan menguras energi. Kalau Zidan sama Giza sama Camilla pengen nggak di dunia nyata punya boneka kayak Bobby? Tidak, terima kasih. Mungkin mukanya diganti gitu. Iya. Oh enggak, aku soalnya tuh kurang suka sebenarnya sama boneka yang bentuk manusia begitu. Soalnya dulu tuh aku suka ditakut-takutin gitu loh, kayak kan kakak aku kolektor boneka kan. Oke. Terus dia punya boneka yang bentuknya manusia. Terus habis itu sama aku diledekin gini, jangan diliatin terus ntar dia hidup loh. Terus habis itu aku kayak oke gitu. Oke, jadi Makanya takut. kalau misalnya mau dapet ekspresi takut itu aku pandangin terus bonekanya biar jadi kayak kebayang gitu loh. Kebayang gak sih kalau bisa dia hidup gitu. Tapi sama proses syuting tuh ada kayak kejadian ini nggak sih mistis atau yang serem gitu? Kalau kita pribadi sih enggak ya. Iya, kita sih nggak ada yang lihat atau Merasakan. biasanya ada yang bilang, misalnya ada yang kesurupan-kesurupan gitu kan. Di produksi ini sih aman semuanya, tapi kita cuma dengar cerita aja dari kru-kru. Oke. Kalau katanya boneka Bobby-nya tuh pernah berpindah tempat. Yang Dami, yang ini. Yang iya. ini, Oh, iya. yang di Oh, bawah. yang ini. Wow. Serem juga ya. Nah, nggak tahu tuh. Jadi apakah itu hanya sekedar gosip atau fakta kita nggak tahu karena kita juga nggak lihat. Iya. Kita diceritain karena heboh gitu di lokasi gitu. Kalau lokasinya di mana sih terus berapa lama? Apakah itu sebelum pandemi syutingnya? Sebelum pandemi mulai syuting. Jadi kita baru syuting mungkin sekitar seminggu. Abis itu dapat kabar waktu itu PSBB pertama. Akhirnya kita break 9 sampai bulan. 9 bulan. Wow. Terus kita baru Dari mulai Maret sampai syuting. Desember. Iya, dan total syuting di sini sih 41 hari. Tapi ya karena ada banyak jeda-jeda, totalnya mungkin hampir 1,5 tahun baru benar-benar selesai. Semua di Jakarta tuh atau? Iya, di Jakarta dan sekitarnya. Kalau di dunia nyata tuh suka nggak sih sama film horor? Aku sebenarnya suka sih. Kayak maksudnya. Rasanya kayak roller coaster Iya. gitu-gitu. Aku suka banget dibikin tegang gitu kalau Ah, nonton. Thriller. Oke. Iya, suka horror, thriller, action yang emang tegang gitu. Aku suka. Nah, kebetulan kan ketiganya juga sudah pernah terlibat di produksi film horor ya sebelum The Doll 3 ini gitu. Apa yang bikin kalian pengen balik lagi untuk main di film horor dan terutama kalau di The Doll 3 ini kan karakter yang meneror bukan setan perempuan gitu ya, iya, tapi iya. ini boneka Boneka, gitu. Nah, betul. gimana nih kalau kalian? Kalau aku sebenarnya kalau film itu aku bukan milih-milih berdasarkan genrenya, tapi lebih ke kayak menarik nggak sih ceritanya gitu. Terus
baca skripnya dulu gitu. Kalau misalkan emang ceritanya menarik, baru aku oke gitu. Nah, film ini menurut aku dari segi ceritanya juga menarik banget dan gak ketebak, dan itu yang bikin aku suka sih awalnya. Ditambah waktu dibilang, oh ya ini kita bakalan pakai boneka animatronics ya, jadi kamu nanti akan berdialog dan beradu akting sama boneka gitu, kayak oke ini sesuatu yang baru gitu ya. Dan ya aku suka sih emang nyoba hal-hal baru seperti itu gitu. Kalau dari film ini pesan apa sih yang pengen disampaikan ke penontonnya? Banyak sebenarnya ya, tapi kalau dari karakter aku mungkin kita harus bisa mengikhlaskan kepergian orang yang kita sayang seberat apapun itu. Itu satu. Sebenarnya ada lagi tentang kejujuran, tapi takut spoiler, jadi nggak bisa disampaikan. Kalau Gisel sama Zidan sendiri apa tuh yang pengen balik lagi ke horor nih gitu? Apa yang pengen bikin aku balik lagi ke horor? Sebenarnya karena aku sendiri tuh suka banget ya sebenarnya sama horor gitu, jadi pastinya excited juga gitu loh kalau misalnya ada kesempatan buat main film horor gitu. Cuman untuk film The Doll 3 ini apa yang bikin aku ngambil itu karena ceritanya. Jadi film ini tuh bukan yang kayak awal-awal udah langsung bunuh-bunuhan gitu loh. Ini tuh ada ceritanya, ada alurnya gitu loh. Jadi ya, dan dia juga ada dramanya juga kuat banget. Jadi buat kalian pecinta drama juga bisa enjoy film ini gitu. Ada plot twist-nya yang super-super. Zidan gimana nih? Yang pasti kalau misalkan ada kesempatan buat main film horor lagi, kenapa enggak? Karena aku juga suka pecinta film horor. Jadi kalau nonton film horor tuh kayak kerennya bisa bikin orang tegang gitu. Jadi kalau misalkan kita yang bisa bikin orang tegang, kayak ada rasa kepuasan gitu. Kalau Zidan sama Gisel di dunia nyatanya penakut atau berani nggak sih? Lumayan penakut sih sebenarnya. Itu lumayan penakut sih sebenarnya. Jangan-jangan pas di lokasi syuting mau ke toilet minta diantar nih. Tapi kalau itu Oh enggak yang segitunya ya. enggak. Itu aku. Malah Kamila ya. Aku suka nonton film horor, tapi aku tuh orang yang jarang sendirian gitu. Oke. Jadi pas sendirian jadi agak Jadi apalagi kalau lagi di lokasi syuting biasanya kayak aku selalu minta ada yang temenin gitu. Kamu emang ke toilet sendiri? aku sendiri. Nah, iya sih. Emang kenapa tuh gak mau sendirian kalau di lokasi syuting? Kan rame tuh. Iya kan lokasinya ramai tapi toilet sepi. Oke. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum nonton di The Doll 1 dan 2, sebenarnya apa harus nonton dulu 1 dan 2-nya baru bisa nonton di yang Enggak ketiga sih ini atau sebenarnya. gimana? Enggak ya, sebenarnya ceritanya nggak nyambung sama sekali antara yang pertama, kedua dan ketiga gitu. Jadi kalau nggak nonton yang pertama atau kedua nggak masalah, bisa tetap enjoy nonton film yang ketiganya gitu. Yang bikin orang harus nonton nih, apalagi pencinta horor, nonton The Doll 3 tuh apa sih? Pertama harus nonton karena ini tuh final chapter. Oke. Jadi buat kalian yang udah ngefans, yang udah suka banget, yang udah ngikutin The Doll dari yang pertama sama kedua tuh wajib banget nonton yang ketiga soalnya ini final chapter. Yap, udah nggak ada lagi The Doll, betul. The Doll berikutnya karena udah bingung kan ini bonekanya udah paling Ya canggih. udah, canggih nih gitu mau. Mungkin kata Paroki mau dijadiin Terminator. Oke. Jadi ini ya, pindah genre ya. Iya, iya itu sih. Dan ini karena ini pertama kalinya boneka animatronics ada di Indonesia, menurut aku patut diapresiasi. Dan apa ya, yang menarik lagi sih ceritanya sih. Iya, karena biasanya kadang-kadang aku suka sih nonton film horor emang cari seremnya gitu, cari tegangnya. Tapi ketika di film itu dilengkapin dengan alur cerita yang menarik, yang gak cuman ada serem-seremnya tapi mungkin ada dramanya juga, ada romansnya juga, itu jadi lebih lengkap kan. Nah, dan di The Doll 3 ini menurut aku lengkap karena ada romansnya, ada cinta drama keluarganya juga gitu. Buat kalian bertiga, hal yang paling menakutkan atau mungkin yang paling gak bisa dilupain pas syuting, ya meskipun udah lama ya, udah ketunda-tunda, tapi ada nggak yang masih keinget nih di pas syuting The Doll 3? Kalau aku kayaknya yang paling menakutkan nggak ada deh, karena selama syuting kita fun banget, enjoy aja, kayak nggak ada yang mesti ditakutin. Itu sih kalau menurut aku.
Kalau hal paling menakutkan apa ya? Aku ada sih. Kamu ada? Apa tuh? Jadi sebenarnya ada emang salah satu kru yang hampir kesurupan, tapi nggak kesurupan. Oke, Hampir kesurupan. hampir ya. Terus itu agak bikin aku deg-degan tuh di situ. Yang di mana? Yang di gedung. Tapi sebelumnya pernah ngelihat orang kesurupan? Pernah? Pernah. Bikin trauma gak sih? Iya, sedikit. Agak bikin trauma, jadi kayak kalau bisa nggak mau lagi deh lihat yang kesurupan gitu. Tapi Gisel sempat ini ya katanya ketindihan ya pas pulang syuting. Iya, betul. Iya, aku sempat ketindihan, cuman itu juga mungkin karena aku capek kali ya di syuting. Jadi kan Tapi sebelumnya emang pernah nggak sih ngalamin kayak hal-hal mistis gitu? udah sih. Mau cobain nggak? Jangan sampai ya. Kalau Kamila selain nggak berani ke toilet sendiri, apa tuh yang bikin serem pas syuting? Yang bikin serem pas syuting apa ya? Mungkin ada beberapa set yang menurut aku tempatnya agak creepy ya. Salah satunya waktu scene ada di rooftop gitu yang aku sendirian, tapi ada aku sendirian lagi nyari-nyari dia gitu ceritanya. Itu ya waktu itu syuting udah malam, terus kata yang jaga di situ memang ya namanya juga atap gedung gitu, rooftop gedung kosong gitu. Itu udah nggak kepake berarti gedungnya? Gedungnya masih kepake, cuman di bagian rooftopnya itu ya emang jarang ada orang ke situ gitu. Jadi Rooftop loh. Itu di Siang, rooftop juga. siang. Siang untungnya. di situ soalnya sempat denger cerita dari penjaga di situ, katanya sering dengar suara perempuan nangis gitu. Oke. Nah, jadi gara-gara cerita itu yang bikin aku jadi kayak ngerasa lebih takut ketika ada di tempat itu. Nyatanya ada yang lagi puter ini loh video di belakang ngumpet gitu. Enggak sih. Dan itu memang ceritanya dari orang-orang yang ada di situ gitu, bukan dari kru atau apa. Jadi ya mereka ngingetin untuk kita lebih hati-hati, kayak jangan bengong gitu, terus banyak-banyak baca doa kayak gitu-gitu sih. Tapi nggak mengalami ya dengerin. Untungnya enggak. Oke. Nah, ini kan horor Indonesia ini lagi rame banget nih ya, baik di dalam negeri maupun di internasional, di festival juga beberapa kali masuk festival film internasional horor kita gitu. Nah, menurut kalian sebenarnya apa sih yang menjadi potensi horor Indonesia dan mungkin yang bisa dikembangkan ke depannya lagi gitu? Yang bisa dikembangkan mungkin apa ya? Lebih explore lagi dalam adegan-adegannya gitu, mungkin ya ceritanya juga. Tapi sekarang emang udah berkembang banget juga ya, udah banyak banget film-film horor yang bagus kalau dibandingin sama dulu ya. Dulu tuh kayak dari sekian banyak film horor yang bagus paling cuma beberapa. Kalau sekarang film horornya jumlahnya semakin banyak dan yang berkualitas juga semakin banyak juga gitu. Jadi ya bagus lah ya, semoga sih lebih bagus-bagus lagi ke depannya gitu. Oke. Pesan terakhir mungkin untuk teman-teman yang mau nonton The Doll 3 dari Kamila, lalu Gisel dan Zidan. Bobby mau ngomong juga boleh. Bobby Bobby. lapar kayak belum makan pucuk. Oke. Camilannya apa ya Bobby ya? Darah. Wah. Waduh. Oke, pokoknya jangan sampai nggak nonton film The Doll 3 karena ini adalah the last chapter dari The Doll. Yang pasti ceritanya seru banget, nggak ketebak. Mungkin kalau ngeliat trailernya ngerasa ini paling endingnya kayak gini. Ntar dulu, harus nonton dulu, alamin sendiri semua ketegangannya, dan menurut aku ceritanya menarik banget. Terus nontonnya jangan sendirian kali ya. Mendingan nontonnya rame-rame. Cuma kayaknya lebih asik Lebih seru rame-rame. Sewa satu studio ya. Nobar sama teman-teman atau sama keluarga biar lebih seru. Dan oh iya, jangan sampai spoiler ya kalau udah nonton. Boleh share, boleh cerita ke teman-temannya gimana pendapat kalian tentang The Doll. Tapi jangan spoiler dan jangan direkam juga. Kayaknya semua jawabannya udah dijawab. Bobby mungkin Bobby. Bobby, Oke, Bobs. Gimana, Bobs? Bobs. Oke, Bobs. pipinya merah ya itu. Pipinya Mungkin agak malu karena Kata Bobby jangan pusing ya. Tadi itu baru pusing.
ada sedikit komedinya ya di Iya, sini. betul, Oh, ada komedinya juga. Ada sedikit humor. Ya sebenarnya bukan ngelucu ya, tapi Unintentional nggak sih orang sebenarnya? iya unintentional sebenarnya, tapi ternyata bisa jadi kayak satu bumbu yang menarik banget. Iya, betul. Dari bumbu. Jadi horor, ada action, slasher ada Iya. slasher ya, dan komedi. Oke. Lengkap. Ditunggu. Jangan lupa nonton The Doll 3 bareng teman-teman biar nggak takut ya nanti kalau ke toilet sendiri. Seperti Kamila. The Doll 3 sudah mulai bisa disaksikan dari tanggal 26 Mei 2022 dan semoga bisa tembus jadi box office ya The Doll 3. Sampai jumpa bersama saya Jack dari Media Indonesia dan Saya Natalia Surya dari Medcom ID. juga para pemeran Film The Doll 3. Dah.